Siapa yang tidak mengenal Ustadz Khalid Basalamah? Sebagian besar orang di Indonesia tentu sudah kenal dengan beliau dikarenakan banyaknya dakwah beliau yang tersebar di internet. Bahkan ada yang melabeli beliau sebagai Ustadz Salafi Wahabi. Namun walau dilabeli demikian, banyak orang yang tidak bermanhaj salaf suka dengan dakwah beliau. Nah, belakangan ini ada upaya yang sangat jelas untuk merusak nama baik beliau oleh sebagian oknum. Salah satunya ketika namanya dikaitkan dengan kasus korupsi dana haji. Padahal, kalau diteliti lebih dalam, posisi Ustadz Khalid hanya sebagai saksi, bukan pelaku. Tapi anehnya, media dan orang-orang yang benci dengan dakwah sunnah memelintir berita itu seakan-akan beliau terlibat. Pertanyaannya, kenapa Ustadz Khalid Basalamah dijadikan target? Di sini kita akan bongkar niat jahat sebagian oknum. 1. Popularitas dakwah salafi bikin resah banyak pihak. Ustadz Khalid Basalamah termasuk dai salafi yang dakwahnya sangat luas. Kajian beliau ditonton jutaan orang, tersebar di YouTube, TikTok, sampai televisi. Popularitas ini tentu membuat sebagian pihak resah, apalagi mereka yang tidak suka ajaran murni sunnah. Maka cara tercepat untuk menghambat pengaruh beliau adalah dengan menyerang nama baiknya. 2. Framing kasus hukum sebagai senjata propaganda. Kasus korupsi dana haji sebenarnya melibatkan pejabat dan birokrasi, bukan para ustadz. Tapi ketika nama Ustadz Khalid muncul sebagai saksi dalam pemeriksaan, media tertentu memblow up seakan-akan beliau bagian dari kasus tersebut. Padahal, menjadi saksi itu justru bukti kalau beliau tidak terlibat, melainkan hanya diminta keterangan. Tapi framing yang dimainkan adalah sebaliknya. Judul-judul berita dibuat seolah beliau ikut terjerat. Potongan informasi disebar tanpa konteks. Nama beliau dipaksa dikaitkan agar publik ragu dengan dakwahnya. Ini teknik lama. Jatuhkan kredibilitas dai dengan isu korupsi, radikal, atau ekstrem, supaya masyarakat menjauh. 3. Serangan ini bukan pertama kali. Kalau kita jujur, Ustadz Khalid bukan sekali ini saja jadi sasaran. Beliau sering dicap sebagai Ustadz radikal, Wahabi garis keras, atau anti budaya Nusantara. Semua itu muncul karena beliau tegas menyampaikan kebenaran walau tidak populer. Faktanya, beliau selalu sampaikan dengan santun. Kalau ada yang tidak sesuai dalil, tinggalkan. Kalau sesuai, silakan lanjutkan. Tapi karena dakwahnya memotong tradisi bid'ah dan syirik, otomatis banyak yang tersinggung, lalu menyerang balik dengan fitnah. 4. Pelajaran dari kasus ini, jangan mudah terjebak framing. Umat Islam harus cerdas membaca berita. Tidak semua yang viral di media adalah kebenaran. Musuh dakwah sering memelintir fakta untuk menjatuhkan orang yang lurus. Kasus Ustadz Khalid mengajarkan kita, jangan langsung percaya pada headline. Cek posisi hukum, apakah beliau saksi, korban, atau pelaku, bedakan antara fitnah dan fakta hukum. Kalau kita terburu-buru menelan framing media, sama saja kita ikut-ikutan dalam merusak nama baik seorang ustadz yang sedang membela sunnah. 5. Dakwah tauhid akan selalu diuji. Tidak heran sebenarnya. Sejak dulu, orang yang menyeru pada tauhid selalu difitnah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebut tukang sihir. Imam Ahmad dipenjara karena mempertahankan akidah. Para ulama salaf difitnah sesat oleh musuh-musuhnya. Maka, apa yang dialami Ustadz Khalid hari ini hanyalah kelanjutan dari ujian dakwah. Semakin besar pengaruh dakwah, semakin besar pula serangannya. Jadi jelas, kasus korupsi haji itu hanya dijadikan alat framing untuk menjatuhkan Ustadz Khalid Basalamah dan merusak citra dakwah salafi. Beliau bukan pelaku, bukan tersangka, tapi hanya saksi. Fitnah ini sengaja digoreng agar umat ragu terhadap dakwah tauhid. Untuk kita semua, ambil pelajaran. Jangan gampang percaya fitnah, tetaplah dukung ulama sunnah, dan perbanyak doa agar Allah jaga mereka dari makar orang-orang yang benci pada kebenaran. Karena pada akhirnya, kebenaran akan selalu menang. Seburuk apapun framing yang dibuat, cahaya sunnah tidak akan bisa dipadamkan mulia dengan manhaj salaf.